Baik, hari ini ya kita akan membahas mengenai rencana project set-nya. Di mana project set di semester ini agak sedikit berbeda dengan 2 semester sebelumnya, tapi ini serupa ya dengan project set pada saat sebelum ada pandemi. Ya, jadi kondisi project set ini kita akan kerjakan dalam kondisi pembatasannya seperti sekarang ya, di mana kita sudah bisa beraktivitas di luar ruangan ya lebih fleksibel. Andai kata nanti pada saat menjelang kegiatan ternyata PPKM-nya diperketat lagi, artinya kita akan kembali mengerjakan project set sesuai dengan rencana sebelumnya. Ya, jadi ini adalah antisipasi kita 2 skenario karena kita tidak tahu ya setelah libur Lebaran nanti apakah COVID-nya bisa bertahan atau berkurang dari kondisi saat ini atau meningkat lagi ya, tidak ada jaminan seperti itu. Jadi kita siapkan 2 skenario. Ya. Nah, ini adalah skenario di mana kita bisa melakukan aktivitas bersama di ruangan di luar ruangan ya. Nah, ini akan kita bahas yang pertama mengenai tujuan project set-nya seperti apa. Ya. Jadi biar kita tahu apa capaian dari project set ini, biar nanti kita sama-sama menyiapkan semua kebutuhan agar tujuan ini bisa tercapai. Yang kedua, mengenai penilaiannya. Ya, komponen apa yang akan dinilai di project set ini. Dan yang tiga, bentuk penugasannya seperti apa atau pengerjaannya project set ini seperti apa. Ya, ini 3 poin ini yang akan dibahas hari ini. Baik, kita mulai. Yang pertama ini terkait dengan tujuan project set. Ya. Yang pertama adalah tujuannya agar mahasiswa mampu mendesain riset ya, berbasis perkuliahan geologi gunung api. Ya. Jadi pada dasarnya project set ini adalah kita berusaha untuk membuat satu desain penelitian atau pengerjaan ya, di mana desainnya itu ditentukan oleh Anda. Ya, jadi desain ini tentu saja nanti ada tujuannya. Ya, tujuannya untuk apa? Ya, targetnya apa? Apakah untuk kebencanaan, atau untuk eksplorasi, atau untuk rekayasa, atau untuk apa? Ya, silahkan didesain sedemikian rupa tujuan dari analisisnya ini ataupun tujuan dari kegiatan ini dengan berdasarkan metode-metode ataupun aplikasi-aplikasi yang sudah dipelajari selama perkuliahan geologi gunung api ini. Ya. Yang kemudian, yang kedua, mahasiswa dituntut untuk bisa membuat laporan. Ya, laporan kalian sudah bisa ya, setiap praktikum kalian membuat laporan. Nah, nanti laporan project itu mungkin sedikit berbeda karena kalau project kan artinya komplit ya, ada pendahuluan, latar belakang ya dan sebagainya sampai ke kesimpulan ya. Ada metodenya juga jangan lupa ya. Jadi satu lengkap, satu bundle laporan di mana formatnya silakan ditentukan sendiri ya. Yang penting rapi dan konsisten ya. Ada daftar isi begitu ya, kata pengantar lebih baik begitu ya, dan seterusnya ya. Komponen dasar laporan saja pada dasarnya ya, kita tidak membuat satu template ya. Silakan mengacu ke laporan secara umum saja, ataupun bentuk laporan berupa template dari tesisnya itu pun tidak masalah ya. Kalau tesis kan sudah ada template-nya ya dari SPS. Kalau kalian akan mencobanya, silakan ya, template dari websitenya SPS bisa digunakan sebagai bahan laporan. Karena template itu akan digunakan nanti ya pada saat pengerjaan tesis. Kemudian yang ketiga, mampu menunjukkan luaran kuliahan. Nah, jadi goalnya itu ini ya. Karena project set ini nanti bagian dari penilaian UAS. Kita tidak ada UAS berupa UAS tertulis yang seperti halnya UTS, tapi UAS-nya nanti berupa presentasi proyeknya ini. Proyeknya ini nanti dipresentasikan. Nah, sehingga pengerjaan proyek itu yang dinilai nanti adalah luaran-luaran perkuliahan. Ya. Nah, jadi kami bisa menilai nanti kalau luaran-luaran itu sudah tercapai, berarti Anda sudah bisa lulus ya dari kuliah ini. Kalau luaran-luarannya ternyata tercapai tidak semuanya, ya mungkin belum bisa dapat A.
gitu ya. Tapi kalau bisa semua ada 3 luaran di kuliah ini tercapai semua, ya Anda berhak untuk bisa mendapatkan nilai A. Apa saja luaran kuliah ini? Yang pertama, bisa memahami konsep vulkanisme dalam tektonik global. Ya, misalnya studi Anda di mana? Ya, misalnya di Jawa Barat. Ya, di Jawa Barat itu gunung api yang ada di Jawa Barat itu lokasi terhadap tektonik globalnya di mana? Ya, apakah di forearc, bare arc gitu ya, atau island arc atau apa? Nah, itu dijelaskan di situ. Ya, kemudian arah tektoniknya kemana, gitu ya. Kemudian gunung api yang dibahas itu ada di tektonik yang sekarang atau tektonik yang sudah purba, misalnya begitu, yang sudah bukan lagi kuarter, misalnya ya. Ini tektonik tersier. Nah, itu dijelaskan kedudukan gunung api yang dipilih sebagai project setnya terhadap tektonik globalnya. Ya, itu bisa ditunjukkan di situ, ya, di pemaparannya, di laporannya, ataupun di presentasinya. Ya. Yang kedua, luaran kuliah ini adalah mampu memetakan lapangan vulkanik. Jadi hasil berupa peta geologi gunung api. Ya, kita kan sudah membahas ya panjang lebar di waktu praktikum. Nah, di project set ini dituntut untuk bisa membuat peta yang baik. Ya, peta geologi gunung api dengan kaidah-kaidah yang sudah dipelajari selama 1 semester ini. Ya. Nah, kemudian tujuan yang ketiga adalah mengidentifikasi material vulkanik. Jadi kalian bisa membedakan mana material hasil explosive eruption, mana material hasil effusive eruption. Ya, dari effusive eruption apa saja produknya, dari explosive eruption apa saja produknya, dan itu bisa diidentifikasi, ya, dipilah-pilah. Baik dari sisi remote sensingnya, ya, dari sisi pemetaannya, dari sisi petanya, ya, Anda bisa memetakan ini produk apa, punya siapa dan sebagainya, maupun nanti dari hand specimennya, ya, dari batuannya, ya, yang sudah diajarkan oleh Pak Idam saya kira, ya. Bagaimana mengidentifikasi batuan-batuan vulkanik, ya, dan juga bisa memisah-misahkan dengan batuan yang lainnya. Ya, itu tunjukkan ke kami. Jadi berupa laporan ataupun di presentasinya bahwa Anda sudah bisa itu, ya. Saya sudah bisa ini. Ya. Artinya kalian harus bisa membuat satu flow skenario penjelasan, ya, yang runut yang bisa mengcover, ya, 3 luaran kuliah ini. Ya, jadi dielaborasi sedemikian rupa, ya, sehingga bisa smooth, ya, tidak ya misalnya, ya, menjelaskan mengenai vulkanik terus tiba-tiba langsung ke identifikasi batuan. Nah, jadi tidak tiba-tiba, ya, semuanya ada flow-nya. Ya, misalnya mengkaji mengenai daerah rawan bencana Gunung Tangkuban, ya, jelaskan Tangkuban itu vulkanismenya bagaimana, kondisi tektoniknya seperti apa terhadap tektonik global, ya. Produk Tangkuban kemana saja, ya, dan produk-produk itu bisa dibagi, ya, hulu gumuk dan sebagainya, unit-unitnya, dan produk unit litologinya apa saja di setiap gumuknya. Ya, misalnya Anda berhasil memetakan lada lahar, ya, perplastik aliran, jatuhan, ada surge begitu, ya, dan sebagainya. Nah, itu tunjukkan itu. Ya, bahwa kalian bisa memisahkan, oh, surge itu seperti ini karakternya, baik dari citranya misalnya begitu, ya, atau dari lapangannya. Ya. Kemudian lava basaltis itu seperti ini kenampakan dari citranya, ya, petanya seperti ini. Ya, deskripsi di lapangannya seperti ini, batuannya seperti ini. Nah, ya, itu artinya kalau sudah bisa itu semua, 3 tujuan kuliah ini, ya, luaran kuliah ini sudah tercapai. Ya, Anda nanti berhak untuk dapat A. Oke, bisa dipahami sampai sini, ya. Kemudian saya lanjutkan. Cek sound dulu, masih terdengar suara saya? Masih, Pak. Masih, Pak. Saya lanjutkan. Berikutnya ini adalah bobot penilaian. Ya, ini sudah saya sampaikan di awal semester bahwa praktik itu bobotnya 15%. Praktikum, ya, yang ada berapa praktikum, ya, ada 5 kalau tidak salah, ya, ada 5 atau 6 praktikum. Itu nanti akan dikumpulkan, ya, di bobot 15%.
Kemudian project 25%. Nah, project ini akan kita kerjakan. Ya, bobotnya 25%. Kemudian UTS 30%, ini sudah kita lewati. Kemudian UAS-nya 30%. Ya. Nah, kita akan rinci ini project dan UAS seperti apa, karena praktik dan UTS kan sudah, ya. Nah, untuk project, ya, nanti kalian membuat satu laporan kegiatan di Galunggung, ya, project set di Galunggung, ya. Jadi nanti studi area untuk project setnya ini kita sudah tentukan lokasinya di Galunggung, ya. Koordinatnya sudah ada, nanti Pak Idam akan menyampaikannya, ya, koordinat boundary studinya. Nanti diarahkan, ya, semuanya Galunggung memang, ya, tapi mungkin nanti ada yang arahnya untuk ke kebencanaannya, ya, ada yang arahnya untuk eksplorasinya, ya, ada untuk misalnya rekayasa, ya, rekayasa bendungan, misalnya ya, Sabodam, atau misalnya apalah begitu, ya, sekreativitas Anda diarahkan, ya, di project setnya ini diarahkan untuk satu tujuan, ya. Pak Idam sudah gabung belum, ya? Hadir Pak Asep. Sudah Pak. Wah, terima kasih. Ya. Itu ya, jadi nanti kita sama lokasinya di Galunggung, tapi masing-masing punya tujuan, ya, tidak perlu sama, ya. Nanti formatnya PDF, ya, laporan tersebut. Nah, laporan tersebut saya coba satu-satu, ya. Nanti dikirim ke EduNext. Batas pengumpulannya adalah 2 Juni 2022 pukul 23.50. Ya, tolong jangan lebih dari ini karena ini sudah mepet ke batas akhir pengumpulan nilai di ITB. Ya, ini sudah batas akhir. Jangan minta perpanjangan karena kita nanti bisa dikejar-kejar oleh fakultas kalau belum masuk nilai sekitar tanggal 2 ini. Misalkan sebelum tanggal 2 Juni itu sudah terkumpul, ya, laporan project setnya. Nah, kemudian apa konten dari project setnya ini? Nah, ini akan kita bahas hari ini. Ya, ini bagian dari UAS sebenarnya. Ya, jadi UAS ini berupa nanti evaluasi project set Galunggung, ya. Ini file dikirim ke EduNext. Nah, jadi begini prinsipnya. Pada saat UAS ini, ya, kalian mempresentasikan geologi gunung api Galunggung, ya, dengan tujuan tadi, misalnya tujuannya untuk kebencanaan, ya. Jadi diberi judul, ya, judulnya itu misalnya analisis kebencanaan di Gunung Galunggung, misalnya begitu, ya. Terus ada lagi mungkin judulnya prediksi runtuhan kubah lava di Gunung Galunggung, misalnya begitu, ya. Atau apa, misalnya rekayasa danau di Gunung Galunggung, misalnya begitu, ya. Agar tidak terjadi letusan magmatik, freatomagmatik, misalnya begitu, ya, dan seterusnya. Itu tujuannya ditentukan di situ, ya. Itu dibuat dalam slide presentasi, di mana dalamnya adalah ya tadi itu, ya, geologi gunung api kita, ya, pembuatan peta dan sebagainya. Itu kita akan jelaskan, ya, tugas untuk presentasinya apa. Tapi prinsipnya di situ harus mempresentasikan konten dari Galunggung ini. Ya. Nah, presentasinya ini adalah waktu pada saat UAS, karena nilai UAS akan diambil di situ, ya. Nilai dari presentasi project setnya. Ya, jadi nanti saya harap sudah bisa luring karena ITB menghendaki UAS ini luring, ya. Jadi saya harap bisa luring. Nanti kalian presentasi di sini, ya, di geologi, di gedung geologi di sini masing-masing 10 menit maksimal, ya. 10 menit presentasi, nanti 5 menit pertanyaan dari saya dan Pak Idam. Ya. Jadi pertanyaan itu nanti untuk memverifikasi apakah kalian memang mengerti atau tidak. Ya. Nah, di presentasi itu nanti ditunjukkan, ya, luaran kuliah tadi, ya, tektonik Galunggung itu di mana, begitu, ya, posisinya terhadap tektonik global, ya, Galunggung ini. Kemudian peta geologi gunung apinya seperti apa di Galunggung, ya, ada stratigrafinya, interpretatif, ya, karena kan nanti dasarnya semuanya sebelum ke lapangan ini. Dasarnya semuanya dari citra kan, ya, atau data-data dari literatur, ya, di-combine semua itu, ya. Kemudian batuan-batuan yang ada di Galunggung apa saja, kan nanti ada referensinya, ya. Pak Idam pun nanti akan menunjukkan, ya, gambar di kondisi-kondisi di sananya, ya. Dibahas itu, ya, literatur dan juga dari citra dibahas dan dipresentasikan sebagai bagian dari project set. Ya. Nah, ini waktunya adalah Rabu 11 Mei, ya, sesuai dengan jadwal
UAS. Nah, nilai presentasi itu akan dijadikan sebagai nilai UAS. Ya, saya ambil atau kami ambil sebagai nilai UAS. Nah, kemudian dari situ setelah presentasi itu kan nanti ada koreksi ya dari kami, dari saya dan Idam akan mengoreksi ya, harus ditambahkan ini, tambahkan itu, begitu ya. Nah, koreksinya itu ya itu dibuat berupa revisi. Jadi nanti ada revisi project set ini dan revisi itu akan menjadi bahan untuk verifikasi di lapangan. Ya, karena kita akan ke Galunggung. Ya, kita akan jalan-jalan ke sana kan, jalan-jalannya udah 2 tahun nih kita tidak jalan-jalannya. Kita akan jalan-jalan. Nah, nanti di saat mau berangkat ke sana itu peta-peta dan sebagainya sudah dikoreksi. Ya, nanti pada saat presentasi kan dikoreksi ya, oh ini penampangnya kok aneh misalnya begitu ya, kok ini produknya seperti itu begitu ya. Nah, itu dikoreksi ya, dikoreksi sebelum berangkat itu sudah jadi koreksinya karena itu akan di-cross check di lapangannya. Ya, kalian nanti akan tahu interpretasi kalian itu betul atau salah, gitu ya. Tapi tidak masalah, bukan salah betul, tapi yang menjadi concern adalah betul pengerjaannya. Ya, yang penting nanti kalau iya betul, ya betul, kalau tidak ya sudah. Ya, tapi kalian harus tahu, oh itu yang benarnya itu bagaimana. Ya, di lapangannya itu seperti apa. Kalau di Citra kan sudah biasa kaliannya melihat, nah di lapangannya itu seperti apa sebenarnya. Pasti ada distorsi kan antara di Citra dengan di lapangan. Nah, distorsi itu yang harus dipahami. Oh, ternyata bedanya itu seperti ini. Ya. Jadi sebelum ke lapangan itu ya bahan materi dari project setnya sudah direvisi. Ya. Nah, kemudian setelah direvisi, nanti kita akan sama-sama ke lapangan. Ya, ini verifikasi lapangan di Galunggung. Waktunya itu hari Senin tanggal 30 Mei 2022. Ya, ini jadwal yang sudah kita assign begitu ya. Yang mudah-mudahan bisa nyaman untuk semua. Kita tidak bisa lebih dari ini karena mengejar batas waktu pengumpulan nilai. Ya, tanggal berapa ya? Juni awal ini. Mudah-mudahan setelah 2 Juni ya. Jadi 30 Mei ini ke lapangan. Nah, sepulang ke lapangan kalian membuat laporan. Ya, memang pendek waktunya ya. Ini ada sekitar 30 itu hari Senin, 2 Juni itu hari Jumat ya. Kami mengoreksinya hari Sabtu dan Minggu, hari Senin itu nilai sudah masuk. Ya. Jadi ini mepet sekali, artinya sebaiknya laporan dicicil saja ya. Karena ini waktunya panjang ini dari UAS sampai ke verifikasi ke ekskursi ini hampir 1 bulan. Ya, jadi laporan sebaiknya dibuat dari awal saja. Nah, setelah di lapangan tinggal menambahkan saja. Ya, ternyata di lapangannya seperti ini, gitu. Tapi laporannya sudah jadi tidak perlu lama nanti. Ya, cukup 1 hari 2 hari sepulang dari Galunggung, kalian sudah bisa membuat laporan final. Ya, ini mepet sekali waktunya, kami pun tidak punya waktu lama untuk menilai. Ya, weekend harus nilai akhirnya. Jadi diusahakan malah sebelum 2 Juni kalau bisa, ya biar kami bisa bekerja di hari kerja. Hari Jumat, hari Kamis lah, Jumat gitu ya, sudah dikirim, kami langsung nilai. Ya. Sampai sini bisa dipahami tanggal-tanggal ini? Pak, mau Ya. nanya. Ya, boleh. Itu kan untuk presentasi luring ya, Pak ya? Iya. Itu berarti kita sebelum tanggal 11 mesti ke kampus ya, Pak? Memungkinkan tidak? Saya nggak tahu juga Pak untuk ini apa teman-teman yang lain. Jadi kalau memungkinkan ya request dari ITB itu memang ini harus luring ya. Tapi baik-baik case ya kalau memang kondisinya tidak memungkinkan kan saya juga paham lah begitu ya. Ini kan nggak ada kuliah juga ya, ngapain gitu ya setelah 11 Mei ngapain? Ekskursi juga kan 30 ya. Nah, kalau memang itu menjadi sesuatu yang menjadi kendala ya, ya mungkin ada kompensasi lah ya. Jadi kita bisa hibrid, barangkali ada yang luring di sini ya, ada lagi yang online begitu, yang daring. Kalau yang dari Bandung ada 3 rumahnya. Kalau saya tanggal 11 Mei bisa, Pak. Nah, itu 11 Mei ada yang bisa. Nah, mungkin hibrid lah ya. Jadi diusahakan bisa ke kampus. Kalau misalnya masih terkendala, ya
bagaimana ya, mungkin ya 2 Juni mah harus bisa lah ya, maaf, 30 Mei mah kayaknya harus bisa ya, karena kita akan sama-sama berangkat. Gimana tadi Mbak Putri apa Mbak Ginta ya? Iya Pak, saya Pak. Di mana mudiknya Mbak Putri? Iya Pak, nanti mungkin tanggal 11 insya Allah saya usahakan udah di Bandung. Oke. Karena kan mungkin kuliah lain ada tidak yang luring juga? Nggak ada Pak, ini Ada ya? kalau saya sama Ridwan sama Mas Iqbal juga ini sama mata Ya. kuliahnya. Jadi yang luring cuma geologi gunung api Pak. Oke. Kalau begitu ya seperti tadi saja ya, yang mungkin bisa ke Bandung silakan luring nanti di sini. Sisanya mungkin nanti online saja ya, silakan kalau itu memang memberatkan. Ya. Tapi kalau untuk ekskursi bisa semua saya kira ya, tanggal 30 Mei. Iya Pak, bisa. Jadi boleh ya Pak, tanggal 11 itu ada yang sebagian juga yang masih online. Ya silakan bagi yang memberatkan ya, yang bagi yang terasa berat, karena kan terkait dengan kos ya, ngekos dan sebagainya, bisa untuk daring. Baik Pak, makasih Pak. Bagi yang bisa datang itu diprioritaskan ya. Silakan nanti kita sama-sama di kampus untuk tugas presentasinya ini. Baik. Ada lagi sampai Mau sini? tanya Pak, berarti untuk presentasi project setnya itu hanya dari gambaran citra aja terlebih dahulu Pak. Nanti baru setelah itu untuk laporannya baru menggunakan data yang dari lapangan ya Pak? Ya. Jadi nanti untuk presentasinya itu berdasarkan analisis dari citra ya, dan juga dari literatur Mas Ridwan. Jadi ada studi literatur. Ya. Studi literatur dari paper-paper yang membahas mengenai galunggung. Ya, letusannya kapan dan sebagainya, begitu ya, produknya kemana, itu kan sudah ada tuh banyak paper-paper ya. Nah, nanti dicari paper-paper yang memang sesuai dengan tujuan proyeknya. Apakah untuk kebencanaan ataupun untuk eksplorasi atau apa, ya dicari paper-paper yang menunjang ke arah proyeknya. Ya, kalau kan banyak sekali pastikan paper-papernya ya. Nah, itu dipilih-pilih paper-paper yang sekiranya menunjang itu. Minimal menunjang geologi gunung apinya, seperti apa, ada produk apa saja di Galunggung gitu. Ya, nanti Pak Idam pun akan menjelaskan dari referensi yang ada. Baik Pak. Nah, kemudian file-file ini dikirim semua ke Edunex. Ya, kalian sudah pengalaman ya mengirimkan file PDF. Ini saya kira Edunex sudah bisa ya 5 mega atau lebih ya. Jadi kalau masih bisa ke Edunex semuanya di Edunex, tapi kalau misalnya kapasitas filenya melebihi kapasitas Edunex, nanti bisa dikirim ke Google Drive saja. Linknya yang dikirim ke Edunex. Ya. Saya sudah menyiapkan 2 menu di bagian UAS ya, di modul UAS sudah ada 2 menu. Satu menu untuk submit presentasi, satu menu untuk submit laporan. Ya, jadi di 2 menu itu silakan gunakan, file-filenya di drop di sana biar nanti kami bisa memberikan penilaian langsung di Edunex-nya. Oke, baik. Pak, mau nanya Pak, Nah, ini kan yang presentasi itu berarti berupa PPT kan Pak ya, PowerPoint. ya, betul. Nah, PowerPoint-nya dikirim melalui untuk presentasinya gitu, terus ini laporannya juga gitu pada hari Rabu atau sebelum hari Rabunya Pak, sebelum presentasinya gitu. Sebelum presentasinya. Oh, Ya. oke, Pak. Jadi 2 file yang dikirim ya Pak? Betul. Sebelum tanggal 11 Mei itu. Ya. Jadi Rabu itu kan jam 1 ya kuliahnya, ya pagi lah sebelum jam 1 ya, biar saya bisa punya filenya, begitu biar bisa membuka juga. Ya. Sebelum presentasi itu sudah disubmit ya Edunex. Oh, baik Pak. Oke, ada lagi untuk tanggal-tanggal ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan teknis tugasnya. Ya. Setelah itu nanti Pak Idam ya akan menunjukkan lokasi rencana ekskursinya.
Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, ini komponen penilaian. Ya, yang pertama susunan laporan. Jadi laporannya harus yang baik, ya. Baik itu artinya mengikuti kaidah-kaidah bahasa yang digunakan, strukturnya juga bagus, ya, konsisten begitu. Penomoran, kemudian heading-nya begitu ya, margin dan sebagainya itu dibuat serapih mungkin dan sekonsisten mungkin. Yang kedua, nilai komponen penilaiannya adalah teknik presentasi. Jadi presentasinya itu nanti tekniknya penyiapan proposal, penyiapan slide-nya begitu ya. Layout dari gambar-gambar begitu ya. Nah, itu diperhatikan ya, posisi gambar terhadap konten begitu ya. Jadi teknik presentasi, penyampaiannya begitu ya, artikulasinya begitu ya, penggunaan bahasa. Nah, itu bagian dari teknik presentasi yang akan dinilai. Nah, kemudian isi project setnya itu yang tadi itu ya, tiga tujuan perkuliahan ini, vulkanisme dan tektoniknya, kemudian pemetaan produk vulkaniknya, dan identifikasi produk vulkanik, itu saja. Ya, ini sesuai dengan tujuan, ini kontennya. Nah, kemudian ini lokasinya, ya, lokasi project set ini ada di Gunung Galunggung. Ya, ini nanti detail Pak Idam akan menjelaskan kondisi lapangan di sana seperti apa, nanti biar kita bisa persiapan, termasuk analisis citranya seperti apa. Nah, ini kenapa akan visual dari Google Earth, ya. Jadi nanti untuk pemetaan kita lebih luas lagi, ya. Kalau ini kan sekitar kawahnya yang akan kita kunjungi, hanya untuk analisisnya, kalau bisa satu tubuh galunggungnya, ya, biar kita bisa tahu gumuknya, ya, gumuknya mana, fuluknya yang mana, ya, minimal satu tubuh gunung galunggungnya itu terpetakan, ya. Hanya kalau surveinya kan tidak mungkin kan ke semua daerahnya. Nah, disinilah rencana kita nanti untuk ekskursinya. Nah, ini yang perlu disiapkan nanti. Yang pertama mengenai studi literatur Gunung Galunggung. Ya, jadi pelajari dulu itu Gunung Galunggung itu seperti apa, ya, produknya apa, letusannya terakhir kapan, ya, sebelumnya apa, gitu ya, dan seterusnya. Kalian sudah bisa lah itu ya. Kemudian gunakan citra satelit yang ada, ya, yang sudah dipelajari ataupun yang nggak dipelajari pun silakan digunakan. Jadi semua data yang kalian mampu itu gunakan. Minimal itu ada Demnas lah, ya, Demnas saya kira sudah bisa semua. Ya, Demnas, kemudian data optis juga, citra dari optis itu dimanfaatkan juga, radar juga boleh. Ya, jadi boleh semuanya atau boleh beberapa saja. Hanya untuk optis ya, kalau saya lihat itu performa dari Aster kemarin yang kalian gunakan kok kurang maksimal saya kira ya. Saya tidak tahu ini Asternya satu angkatan ini kenapa hasilnya seperti itu ya. Jadi kalau akan menggunakan Aster lagi, coba gunakan Aster yang level 1T. Ya, saya mengira yang kalian kerjakan kemarin bukan yang 1T. Karena terennya tidak jelas ya, itu resolusinya juga rendah begitu, banyak awan dan sebagainya, resolusinya ini ya enggak tinggi. Kalau yang 1T ya, yang level 1T itu resolusinya 15 meter. Ya, cukup baik untuk memetakan satu kuluk atau gumuk gunung api. Ya, cukup optimal. Ya. Kemudian untuk radar ini saya kira opsional saja ya. Saya khawatir terlalu banyak data yang digunakan ya, malah habis waktu untuk mengoreksi datanya. Jadi mungkin minimal itu ada Demnas dan juga ada data optis. Baik dari Aster yang level 1T ataupun dari Landsat tidak apa-apa. Ya, Landsat yang minim awan ya kriterianya, minim awan dan akuisisi terbaru. Nah, itu kriterianya. Ya, silakan gunakan. Ya. Apa yang dianalisis? Yang sudah kita pelajari. Ya, mulai dari interpretasi tingkatan gunung api ya, kemudian unit dari setiap gumuknya begitu ya, dan stratigrafi gunung apinya sampai ke penampang ya, pembuatan penampang geologi gunung api interpretatif. Nah, kemudian ini analisis yang perlu dilakukan. Yang pertama sebaran tingkatan gunung api ya, mulai dari sebaran fuluk, gumuk dan seterusnya ke yang rendah. Kemudian unit produk gunung api untuk setiap gumuknya ya, mulai diinterpretasi ya, mana litologi apa milik gumuk mana gitu ya, litologi mana milik gumuk yang mana atau huluk yang mana. Nah, begitu ya, unit-unitnya sudah bisa nanti berdasarkan Demnas, data optis ya, dan juga dari literatur. Jangan lupa ya, gunakan literatur. Ya, minimal itu peta geologi gunung api regional ya, peta geologi regional itu digunakan itu sebagai acuan, sebagai referensi. Ya. Kemudian analisis kelurusan struktur geologinya. Ya, setelah produk gunung apinya terpetakan,
kelurusan strukturnya juga dipetakan juga. Ya. Setelah itu dibuat kolom stratigrafi gunung api interpretatifnya. Ya, kolom stratigrafinya dibuat di gunung apinya, vulkanostratigrafinya ya maksud saya dibuat. Terakhir buat penampang 2 lintasan saja. Ya, dibuat penampang, misalnya utara selatan timur barat atau ke north east southwest north east boleh. Ya. Tapi minimal itu ada 2 penampang lintasan. Ya. Nah, poin 3 poin 1, poin 2 dan poin 3 ini ya itu akan membentuk satu peta geologi gunung api. Itu akan ditunjukkan oleh peta geologi gunung api ini ya, sebaran tingkat gunung api, unit, analisis kelurusan ya, ini akan membentuk nanti peta geologi gunung api. Jadi nanti sebelum ke verifikasi lapangan itu peta kita sudah jadi dulu ya, sudah ada interpretatif dulu. Interpretatif peta geologinya seperti apa? Struktur geologinya apa saja yang ada di situ. Ya, sesar begitu ya, diberi nama sesar. Kalau itu sirkular, beri dia bentuk sirkular. Ya, simbol-simbol dan sebagainya sudah mengacu ke peta geologi gunung api ya yang dari SNI itu, ya. Tinggal banyak ya peta standar peta geologi gunung api, tinggal di search di SNI itu ada standar peta geologi gunung api. Ataupun kalau Anda bisa download yang dari Badan Vulkanologi pun ada itu contoh-contoh peta geologi gunung api yang sudah jadi. Ataupun saya kira Gunung Galunggung sudah ada peta geologi gunung apinya, bisa dicari ya di website Pusat Vulkanologi. Sebagai acuan ya. Tidak harus sama ya, malah kalau sama aneh ya. Kalau sama artinya kita menjiplak ya. Harus berbeda. Kenapa? Karena metodenya lain ya. Kalau tim vulkanologi mungkin langsung datang ke lapangan ya. Nah, kalau kita kan dari citra. Nah, begitu ya. Dan juga kan skalanya mungkin berbeda ya. Mereka skalanya berapa? Ya, citra kita kan 15 meter. Nah, itu ya, jadi beda nanti produknya atau hasilnya. Meskipun ada kesamaan, ya kalau beda banget juga aneh juga ya. Kok beda banget begitu ya, itu aneh juga. Ada kesamaan, tapi ada juga nanti perbedaan. Ini yang dianalisisnya ya, ini yang akan dipresentasikan dan juga ini nanti bagian dari laporannya itu. Dan jangan lupa tujuannya ya, tujuannya apa? Jadi ini bukan tujuan sebenarnya, ini kan hanya bagian pengerjaan analisisnya ya. Tujuannya untuk apa? Diarahkan nanti aplikasinya ya untuk kebencanaan tadi, eksplorasi ataupun untuk apa? Ya harus ada poin tujuan dari project setnya ini. Itu ya untuk persiapannya. Nah, nanti sebelum berangkat kalian sudah mencetak petanya minimal. Ya. Peta interpretatifnya sudah dicetak, ya ada di print. Ya. Lebih baik kalau misalnya kalau citranya yang di print ya kalau di printnya di glossy itu lebih bagus ya. Karena nanti di lapangan kita tidak sempat lagi membuka laptop ya. Bisa saja membuka handphone tapi kan kecil handphone ya. Nah, kalau di lapangan lebih enak bentuknya kertas. Ya, nanti dicetak minimal ke A2 lah. Kalau bisa A3 lebih bagus. Nanti dilipat ya. Bawa clipboard ya. Jadi di sana itu nanti kita akan verifikasi. Interpretasi yang ada di citra kita akan lihat di lapangannya. Betul tidak? Ya, ada tidak? Nah, itu. Ya. Itu ya nanti akan poinnya adalah nanti lesson learn ya. Jadi kalian harus harus punya nanti pengalaman. Oh, ternyata dari citranya seperti ini ya analisisnya. Di lapangannya itu ternyata seperti itu, ya. Nah nanti nextnya karena kalian sudah pengalaman melakukan itu pada saat interpretasi sepulangnya dari sana, ya itu kan akan diinterpretasi ulang, itu hasilnya akan lebih baik ya harusnya ya biasanya seperti itu. Hasil analisisnya akan lebih baik lagi, begitu ya setelah pulang dari ekskursi itu. Ya. Itu saya kira ya ini nanti lain-lain setelah ini akan disampaikan oleh Pak Idam terkait dengan kondisi di Gunung Galunggung. Baik, sebelum ke Pak Idam, kalau ada yang masih perlu ditanyakan, silakan. Jelas semua? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Baik. Oke, kalau jelas saya lanjutkan ke Pak Idam ya. Pak Idam silakan lihat kondisi di sana seperti apa. Itu bisa di-share slide. Silakan. Baik Pak Asep, terima kasih. Izin share terlebih dahulu. Sebenarnya ini slide-nya sudah pernah saya share juga ke teman-teman. Tapi ya sedikit mengulang gitu ya. Jadi mudah-mudahan
tadi apa yang disampaikan oleh Pak Asep. Jadi dari slide ini bisa menjadi salah satu bahan ya untuk Anda melakukan kajian tadi ya, project setnya. Nah, ini salah satu referensi sebenarnya GoardGuard ini ya, yang sebenarnya bukan hanya satu, beliau menulis beberapa publikasi. Ini silakan saja nanti di searching. Bahkan ada satu laporan khusus yang membahas bagaimana kejadian erupsi gitu ya. Nah, itu dilakukan pada pada saat letusannya kalau tidak salah gitu. Jadi ada timnya. Lalu tahun 92 sampai 93 juga ada kalau tidak salah laporannya. Itu bisa dicari itu ya. Itu juga membahas detail sekali nanti berkaitan dengan bagaimana kejadian erupsi terutama untuk yang 82 83 gitu atau bahkan sebelumnya. Nah ini sebenarnya lokasi yang saya coba yang nanti kita akan kunjungi gitu. Jadi ada beberapa mengikuti sebenarnya yang ada di publikasinya GoardGuard ini tahun 2000 gitu ya. Jadi di sini kita bisa lihat di sebelah kanan. Sebentar saya coba ini di sini ya laser pointernya. Maaf, salah. Laser pointernya. Nah, ini yang sebelah kanan ya. Jadi sebenarnya dari GoardGuard ini kita bisa melihat di sini ada beberapa lokasi indeks sebenarnya ya, lokasi tipenya kalau kita bisa bilang gitu dalam geologi menunjukkan bagaimana erupsi terutama untuk yang 8283 gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa melihat bukan hanya letusan di 8283 gitu, tetapi mungkin yang di dekat dengan kawah ini, terutama kawah dan di sampingnya mungkin itu bisa juga dengan produk-produk yang selain 8283 gitu ya. Nanti kita bisa membedakan nih kira-kira bagaimana gitu, seperti apa penyebarannya. Itu yang mungkin nanti dilakukan juga oleh teman-teman pada project set di awal. Nah, untuk lokasinya sebenarnya untuk eruptionnya kita bisa lihat ya di dalam sebentar saya tutup dulu yang ini. Nah ini ya di dalam GoardGuard itu kita punya eruption history summary-nya gitu. Jadi dia mencoba membuat ini berdasarkan kejadian histori letusan dan dia mencoba mendeskripsikan detail gitu ya berkaitan dengan produknya. Nah kita bisa bagi menjadi 3 fase kalau tidak salah ya. Di fase 1, fase 2, yang fase 1 katakan sebagai vulkanian. Lalu fase 2 untuk yang preatomagmatik dan fase 3 itu yang strombolian ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti bagaimana nih nanti kita bisa lihat juga produknya di lapangan. Nah, ini yang dikatakan sebagai lokasi indeksnya ya. Jadi di section 1 yang posisinya berada di dekat dengan kawah yang di atas ya. Lalu section 2 juga dekat dengan kawah di pinggir di Sungai Cikunir. Nah, yang Cikunir ini kita tidak bisa masuk ya. Ini harus tidak mudah untuk diakses. Jadi yang diakses mungkin nanti ada yang di lokasi penggantinya gitu ya, kita bisa menemukan juga. Lalu lokasi 3 yang di Cipanas. Di Cipanas ini kita punya juga manifestasi ya. Jadi di situ ada sumber air panas. Nah, itu juga mungkin selain nanti mengidentifikasi sumber bahayanya, kita juga bisa di antara salah satu dari kalian bisa mengidentifikasi juga potensi dari geotermalnya karena banyak juga kajiannya sudah ada banyak publikasi tentang di sana. Termasuk juga karakterisasi yang di Cipanas ini gitu ya. Lalu yang section 4 yang Cibanjarang kalau tidak salah lebih ke sebelah kanan ya. Nah, ini juga agak sedikit sulit tetapi kita bisa menemukan yang dekat-dekat di sana gitu ya. Kurang lebih. Nah, dari peta lokasi tadi ini penyebarannya nanti mudah-mudahan dalam 1 hari kita bisa melakukan deskripsi detail di lapangan gitu ya dari produknya membedakan antara produk jatuhan gitu ya, produk aliran, surge maupun lahar ganti gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini kita bisa lakukan di lokasi ini terutama untuk yang 82 83. Nah, untuk yang produk efusif kalau memungkinkan kita bisa turun di atau di puncak di dome-nya sendiri gitu ya. Mungkin kita lihat dari kawah itu yang pertama. Kalau tidak
nanti kita bisa lihat di sungai yang di Cibanjaran tadi, Sungai Cibanjaran ya. Nah, itu dekat dengan lokasi nomor 3. Jadi nanti posisi kita mungkin pertama datang ke sini gitu ya. Kalau memungkinkan kita naik dulu nanti di sini dan di Sungai Cibanjaran yang 2 lokasi ini utamanya supaya bisa melihat produk dari 8283 secara keseluruhan unitnya. Nanti pindah ke atas ya, ke kawah. Di kawah nanti kita bisa lihat bagaimana pembentukan dari dome-nya gitu ya. Lalu produk-produk yang efusif ya, kita nanti bisa melihat juga produk-produk seperti blok bom terutama ya, yang dan spindel ya, yang akibat dari sifat efusif tetapi lavanya langsung keluar gitu ya. Nah, itu kita lihat di sana. Lalu tidak banyak sih sebenarnya, nanti kita bisa lihat juga nih kalau kita detilkan gitu ya karakterisasinya berdasarkan nanti GoGuard ini dari warna saja berbeda. Nanti kita sebenarnya diskusinya banyak di lapangan lah, tetapi silakan nanti Anda bisa baca detailnya di GoGuard ini gitu ya, supaya nanti bukan hanya secara mendeskripsikannya saja, tetapi kalian juga bisa lebih detail gitu ya, berimajinasi bagaimana secara pembentukan dari batuan tersebut seperti apa gitu ya. Itu bisa menjadi nilai tambah kalian berdiskusi atau berkaitan dengan tadi ya, bukan kajian hanya bencana tadi secara geotermal, tetapi kalian juga secara petrologis mungkinnya petrogenesis kalian bisa mendeskripsikan lebih detail. Nah, ini sebenarnya produk yang dari sini sebenarnya yang bisa kita lihat yang detail ya di lokasi 3.2 ini. Ini juga baru nih, lokasi baru ya, baru dibuka. Mudah-mudahan nanti kita ke sana masih dalam kondisi fresh gitu. Kalau tidak ya terpaksa kita agak sedikit buka dulu gitu ya. Nah, ini yang menunjukkan 8283-nya gitu ya. Nanti di bawahnya juga sudah produk yang lain. Nah, di bawah sini, di bawah ini kita juga bisa menemukan ada salah satu bentuk aliran lavanya. Bahkan dari sini sebenarnya kita bisa lihat juga dinding-dinding yang yang tentu saja gitu ya, itu perlapisan antara produk efusif maupun yang eksplosifnya. Ini sebenarnya nanti, nah ini ya, ini di dinding gitu ya. Selain dinding juga sebenarnya di bagian lokasi dekat di ini ya 13 ya, di pintu gerbang ini sudah kita banyak temukan juga produk-produk yang 8283 gitu ya, kurang lebih. Nanti ini bisa menjadi salah satu bahan buat kalian gitu ya, mengidentifikasi bagaimana sebenarnya kalau memungkinkan bisa membuat peta sebarannya ya untuk kajian bahaya tadi, baik yang jatuhan maupun aliran gitu ya. Nanti coba dibuat berdasarkan data-data lapangan yang ada gitu ya. Nah, ini yang di kawah. Nanti di kawah juga bisa kita lihat. Sebenarnya di kawah sendiri ini sudah terbentuk danau tadi yang disampaikan oleh Pak Asep gitu ya, bahwa nanti di sini ternyata ada nih gitu ya. Jadi ada ini sebenarnya seperti bendungan di kawahnya. Nah, kawahnya itu sebenarnya ini airnya banyak sekali, tetapi dalam kondisi konstan nanti dibuang gitu ya. Nah, pembuangannya seperti apa nanti kita bisa lihat konstruksinya gitu ya. Dan di sini domnya itu sebenarnya yang di sini nih yang terbaru. Dulu ini agak sedikit bergerak ya, agak di sebelah pinggir sebelah barat ya. Sekarang ini yang terbaru ada yang di tengah ini. Dan ini sebenarnya landslide yang terbaru juga sering terjadi. Jadi ini banyak kalau kita bisa sebagai alluvial fan atau akibat dari longsoran menghasilkan kipas gitu ya. Nah, ini bisa bukan hanya satu ya. Ini menutupi juga, ini produknya ada di bagian dari barang bahan-bahan yang ada di bagian utara barat ya, yaitu turun semua tuh gitu ya, menghasilkan longsor. Itu juga bisa kita amati. Ini produk-produk bloknya atau bomnya ya, nanti bisa kita lihat gitu ya bagaimana bentukan tekstur-tekstur khasnya, lalu genesisnya juga seperti apa ya. Nah, ini yang produk, jadi sebenarnya produk yang 8283 itu juga menutupi sampai dengan yang di bagian Cipanas di sini ya. Nanti di Cipanas nih sebagai pemandian. Jadi kalau bagian akhir ya terakhir gitu ya, lokasi terakhir setelah beres semua nanti juga bisa ya kalau memungkinkan bisa mandi dulu di sini gitu ya, di Cipanasnya. Nah, ini produknya seperti ini kita bisa temukan juga. Mungkin itu sebenarnya yang bisa saya share terlebih dahulu. Nanti detailnya kita bisa diskusikan di lapangan. Mungkin begitu ya Pak Sep. Baik, terima kasih Pak Idam. Silakan kalau ada yang perlu ditanyakan. Tanyakan ya, silakan.
Menarik ya, nanti kita bisa jalan-jalan, bisa berendam juga kayaknya Pak Idan tadi udah ngasih Betul. lokasi terakhir bisa berendam. Lokasi terakhir berendam ya. Siap-siap baju ganti. Iya. Ya. Itu kira-kira Nah, ini satu hari terkejar Nah. Pak Idam ya? Kita berangkat pagi berhenti ya? Ya, jadi kalau mudah-mudahan sebenarnya perjalanan ke sana kan sekitar 3,5 jam lah Pak Asep, sampai 4 jam gitu. Jadi kan naik ke atasnya setengah jam, jadi 4 jam saja. Kalau 4 jam, jadi kita berangkat agak sedikit subuh-subuh gitu ya. Subuh misalkan jam 5 atau setengah jam 6 lah, nyampe sana sekitar jam 10. Nah, jam 10 itu udah bisa ngambil lokasi pertama gitu di sana. Oke. Gitu. 10 mungkin kalau pulang kan fleksibel ya, kita bisa. Nah, pulang fleksibel gitu ya, betul. Jadi kalau lokasinya kita bisa buat 4 lokasi saja ya. Jadi tadi lokasi di sungai 1, terus di lokasi parkir, lalu di kawah dan di lokasi Cipanas. Nah, itu sebenarnya kalau kita ambil 1 jam saja setiap lokasi, dari jam 10 sama istirahat kan kita butuh kurang lebih 6 jam ya. Jadi jam 10 sampai jam 4 lah insya Allah Pak Sep udah beres. Jam 4 baru pulang. Nah, itu mungkin 4 jam lagi nyampe sini agak malam ya, sekitar jam 8, jam 9 Pak Sep gitu. Ya, sip. Oke. Oke, yang lain tadi Mas Ridwan ya yang sudah open mic. Ya Pak. Pak, saya mau nanya, ini untuk capaian sebenarnya kembali lagi ke presentasi tadi sih Pak. Misalkan kan apakah harus fokus ke gunung apinya atau misalkan boleh daerah sekitarnya, misalkan kayak identifikasi untuk geotermalnya kayak gitu Pak. Apakah boleh, misalkan judulnya jadi sekitar Gunung Galunggung atau memang harus ke gunungnya kayak gitu? Enggak. Jadi yang terpenting adalah lokasi yang kita visit itu tercover oleh studi area kita, Mas Ridwan. Paham tidak? Jadi bisa saja Mas Ridwan dilebarkan ya ke daerah geotermalnya. Di sebelah mana Kang Idamnya yang daerah geotermalnya itu yang ya mungkin air panasnya juga kan sudah bagiannya. Ya, itu salah satu manifestasinya. Nanti sebenarnya kalau kita lihat ada lineament nanti. Sebenarnya kalau ada beberapa publikasi silakan dibaca gitu ya. Jadi bagaimana lineamentnya. Makanya tadi tugas Pak Asep juga salah satunya ada lineament struktur gitu ya. Nah, itu ya bisa mengontrol dari untuk manifestasi geotermalnya lah kurang lebih. Jadi dilebarkan bisa Mas Ridwan. Bisa. Tapi harus tercover daerah yang kita selidikinya, jangan sampai milihnya ke utara daerah yang enggak tercover gitu ya. Jadi selama tercover itu tidak apa-apa ya. Karena memang nanti harus ada tujuannya ya, nanti untuk apa? Apakah untuk kebencanaan, untuk eksplorasi ataupun untuk apa ya? Untuk kajian apa begitu, itu harus ada poin tujuannya lah gitu. Baik, Pak. Mbak Putri, Mas Rizky, Mbak Ginta, Mas Kevin, ada pertanyaan silakan. Ya, ini saya belum ada pertanyaan. Belum ada. Mas Iqbal baru gabung, bisa dipahami? Ya, Pak, tapi saya mau nanya nih Pak. Jika seandainya saya mengangkat judul analisis kebencanaan terhadap pemetaan zonasi kawasan bencana sebagai implikasi delineasi rencana tata ruang gitu Pak. Otomatis kan saya cuma harus memetakan jika Galunggung ini masih aktif nggak sih Pak ya? Maaf, kurang jelas pertanyaannya apa? Pak, apakah Gunung Galunggung ini masih aktif gitu Pak? Nah, ini kan tipe A. Oh. Ya tidak masalah. Jadi kalau kan saya ngangkat kebencanaan kan berarti saya harus lihat struktur, aliran lava gitu kan Pak. Apakah peta penampang masih perlu gitu Pak? Iya, karena pada saat kita membuat peta geologi gunung api, kalau tidak sampai ke penampang, kita tidak tahu itu lu bisa memahami bawahnya, begitu. Tujuannya itu. Jadi kalau sudah bisa memahami bawahnya, baru bisa mendesain untuk rekayasa, mendesain untuk apa, gitu. Ya, jadi tujuannya itu, jadi bisa tahu di permukaan, tidak hanya di permukaannya saja dari peta itu, tapi juga bisa memperkirakan di bawahnya itu seperti apa. Kan begitu, Mas, ya. Oh, oke. Coba. Oke, ada lagi? Oh iya Pak, berarti kalau seandainya
Gini Pak, tadi laporan ini kan diupload itu sebelum tanggal 11 ya Pak ya? Jadi, Laporan ah, bentar, saya cek lagi. Yang sebelum yang 16 itu presentasinya, Mas. tadi kan 2 kata Bapak tadi Pak. Iya, 2 kata Bapak tadi, antara laporan dengan presentasi Ah, dibedakan menjadi 2 untuk yang di-upload gitu. Sebentar. Coba saya share lagi ya. Saya share lagi. Kayaknya saya keliru. Kok bisa 2 ya? Nah, mana slide saya? Ini ya. Nah, laporan project itu kan 2 Juni. Baik. EduNext ya. Sebelum 2 Juni ya. Ya, Presentasi 11 Mei. oke. Ya. Ekskursi 30 Mei. Nah, jadi laporan ini itu setelah ekskursi kan? Oh, berarti maaf Mas Iqbal, saya potong. Ya. File yang dikirim ke EduNext yang slide ini Pak, evaluasi project, itu berarti file yang dikirim itu berupa PowerPoint ya Pak ya? Berarti. Betul, PowerPoint. PowerPoint untuk presentasi 10 menit ini. Baik Pak. Nah, di menu project set itu nanti yang dikirim ini ya, presentasi ini. Ya. Di menu UAS yang dikirim adalah laporan berarti. Ya, nanti saya cek lagi tuh tanggal-tanggalnya, saya sesuaikan dengan ini ya. Nanti dilihat saja tanggalnya. Nanti saya akan beri judul ini laporan presentasi mana yang untuk project set. Ya. Ada di 2 pekan itu, antara pekan project set dan juga pekan UAS. Jadi atau begini aja ya, saya putuskan saja sekarang. Jadi nanti untuk yang PowerPoint ya, ini dikirim di menu yang ada di UAS. Ya. Sedangkan untuk laporan project set, doc file ya ataupun PDF ini dikirim di menu project set ya, di modul project set, modul ke-15. Ya. Tanggalnya nanti akan saya assign, saya akan sesuaikan dengan tanggal-tanggal ini. Oke. Begitu Mas Ridwan. Mas Iqbal tadi Pak. Oh, Mas Iqbal ya. Maaf. Nah, begitu Mas Iqbal. Iya Pak. Satu lagi nih Pak, yang di lapangan. Boleh. Berarti kita dari Bandung, pegangan kita laporan dan peta yang udah di print ya Pak ya? Ya. Dengan titik 4 lokasi. Job desk di lapangan berarti deskripsi, pemantauan area dan lainnya ya Pak ya? Ya, betul. Berarti jika seandainya nanti peta yang kita buat ada yang keliru, kita buat itu ternyata dia produk piroklastik, harus dirubah juga gitu ya Pak ya? Iya, tapi sepulang dari sana. Ya, sepulang dari sana diubah dan dituangkan dalam laporannya. Begitu. Ya, laporannya yang revisi dari lapangan itu dibuat dalam laporannya itu, ya disertakan dalam laporan. Ngerti nggak Mas? Oh iya Pak, ya Pak. Jadi nanti di lapangan itu dicoret-coret boleh petanya. Oh ini salah nih, gitu ya. Oh ini benar. Dia boleh dicoret-coret, diberi tulisan tangan dan sebagainya. Nah nanti peta yang itu tuh setelah pulang dari lapangan diperbaiki, ya gitu. Oke Pak. Pak mau tanya lagi. Ya. Untuk kan tadi sebelum ke lapangan peta di print Pak. Nah setelah finalnya apakah peta di print lagi atau di laporan aja Pak? Di laporan saja. Baik Pak. Tidak perlu di print lagi ya, di print cukup untuk ke lapangan saja. Karena kita nggak akan sempat buka laptop di lapangan. Oke, ada lagi. Baik, kalau tidak ada kita akan membicarakan teknis. Ini ya, teknis ini deadly ya. Kita mendesain apapun kalau teknisnya tidak jalan ya nggak bisa berangkat ya. Jadi teknis nanti bagaimana ini? Jadi saya harap kalian kan sudah pada dewasa nih, bisa mengarrange tidak gitu ya, membuat satu kepanitiaan kecil lah ya, karena kan harus nyewa mobil dan sebagainya itu ya. Jadi nanti dari prodi ada anggarannya ya, jadi kalian tidak perlu merogoh kocek,
tapi perlu bantu pengadaan mobil dan sopir dan semua kebutuhan. Bisa tidak? Ya. Jadi saya kira kita siapkan untuk 2 mobil ini. Jadi mungkin nanti saya dengan Pak Idam ya 1 mobil. Nah, kalian juga 1 mobil. Ya, jadi ada 2 mobil. Dicari yang bisa dengan sopirnya, yang bisa 1 hari penuh. Bisa tidak? Ya. Jadi kita akan merental mobil per sopirnya untuk 1 hari penuh. Bisa tidak? Bisa Pak, nanti cobakan Iqbal koordinasikan dengan teman-teman ya Pak ya. Nah, begitu ya. Gimana ya? Kalau tidak salah, koperasi juga ada ini Pak Idam, ada nggak? Koperasi ini, koperasi ITB. Ada Pak, koperasi ITB ya betul Pak Sep. Jadi kalau dari itu paling mudah itu, jadi nanti bisa langsung dikoordinasi saja ke koperasi ITB. Nah, itu ada pelayanan mobil dan supirnya. Nah, itu nanti kalau perlu surat apa begitu ya, kita siapkan surat-surat. Ya. Nah, kemudian nanti kita belum tahu nih surat edaran yang terbaru ya. Kalau surat edaran yang seperti semula seperti sekarang ini cukup dengan booster 3 ya, 3 booster itu tidak perlu antigen. Ya. Tapi kalau yang belum booster 3, misalnya baru 2 vaksinnya, nah itu harus ada antigen sebelum berangkat. Nah, kita nanti mengikuti surat edaran yang terbaru, nanti kan masih lama nih akan ada surat edaran yang baru ini, kan sekitar 1 bulanan lagi ya. Nah, nanti surat edaran yang baru bagaimana nanti? Kalau nanti menyaratkan untuk antigen, kita akan antigen, kalau tidak ya kita bisa jalan berarti. Ya. Jadi nanti dikoordinir untuk bisa mencari bisnya, mobilnya. Kalau sudah fix, nanti prodi kirim transfernya ke siapa? Ya. Nanti yang dibutuhkan adalah resitnya jangan sampai hilang. Ya. Jadi resit itu untuk sebagai bukti nanti pengambilan uangnya, ya, dananya. Jadi ada resit, kemudian kebutuhan-kebutuhan kalau misalnya nanti di lapangan perlu apa-apa itu ya, itu pun nanti di cover tapi ada buktinya. Ya. Termasuk nanti kalian untuk akomodasi makan siang dan sebagainya itu kita sudah siapkan. Ya, anggarannya. Yang penting nanti semuanya ada resitnya. Nah, bisa dipahami? Ya. Jadi nanti silakan koordinasi, cari waktu bisa ketemu bersama di kampus ya, ke koperasi, di sini ada koperasi. Ditanya minta kendaraan tanggal sekian yang bisa standby jam 5:30 pagi. Ya. Kita agendakan jam 5:30 pagi sudah ada sehingga jam 6 kita sudah bisa berangkat. Ya, estimasi waktu selesai jam 4 sore. Ya, jadi kembali ke Bandung ya sampai lagi jam 9. Jadi kita bisa book 1 hari ya seharusnya. Nanti dicari berapa ya itunya rate-nya, biayanya, penyewaan kendaraannya gitu sama sopir. Oke Pak. Pak. Kemudian semua kebutuhan kalau ada ya alat-alat ataupun bahan silakan di siapa apa ya ada butuh apa ya kalau ada ya bisa nanti di handle aja di ini bisa dikoordinir kalau perlu apa kalau misalnya ada. Kalau misalnya palu GPS sama komsi itu perlu nggak sih Pak? Oh iya perlu, pasti perlu. Ya. Kalian punya nggak? GPS ada Pak. Nah, GPS ada. Nanti saya ada si palu. Pasti idam juga adalah ya Pak. Ya, kalau palu ada beberapa di saya, boleh. Oh, ada beberapa. Nanti coba Pak Idam juga. Ya. Ya, Pak. Jangan lupa bawa loop aja mungkin ya. Oh iya, kalau ada loop, ya loop. Kita akan pengecekan. Ya. Tuh. Apalagi ya Pak Idam ya? Nanti siapa ini koordinatornya nih? Kita perlu koordinator nih. Koordinator lapangan. Mas Iqbal. Mas Iqbal aja Pak. Oh, langsung ini udah sepakat nih kayaknya nih. Mas Iqbal, gimana? Siap? Iya Pak, nggak apa-apa. Oke. Nah, jadi nanti ya, termasuk titik-titik yang akan dicari itu dimasukkan ke petanya. Ya,
nanti minta ke Pak Idam nanti disupport ini koordinat tadi yang C1, C2 itu. Ya, ini, Pak. Dikirim ke grup, nanti kita plot itu semua di petanya itu. Ya, nanti itu akan dicek di lapangannya. Ya, diplot di petanya, di print, ya. Nanti kita sama-sama cek di lapangan. Oke? Baik, saya kira Mbak Gita ada pertanyaan? Berarti untuk koordinat yang kita buat sendiri ini, Pak, kita ambil sendiri gitu, Pak? Boundary area study area ya? Iya, study area itu. Study area buat sendiri, ya. Hmm. Tapi titik-titik yang akan dikirim Pak Idam itu harus masuk ke study area yang kalian pilih. Oh, baik, Pak. Jadi bisa bergeser ke arah utara, ke selatan, tapi titik yang akan dicek itu harus masuk ke studi area. Baik, Pak. Oke. Baik, saya kira ya, kalau tidak ada lagi yang akan ditanyakan ataupun disampaikan, diskusi detail lainnya nanti kita bisa lanjutkan di grup. Ya, kita sudah ada grup WA, disampaikan saja di situ. Kita persiapkan sebaik mungkin untuk bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan nanti ya. Jaga kesehatan, kemudian jangan lupa alat-alat pribadi dan sebagainya ya, itu juga disiapkan, obat-obatan kalau memang diperlukan, pastikan kondisi badan dalam kondisi sehat ya. Kalau ternyata pas hari H itu kondisi sakit, sebaiknya tidak ikut ya, nanti kita siapkan tugas yang lain ya. Tapi yang bisa sehat, kondisi sehat, itu sangat kami apresiasi ya. Karena nanti kalian pun akan mendapatkan experience yang lebih ya kalau bisa ikut ke lapangan. Itu saja saya kira dari saya. Pak Idam ya, yang lain? Baik, Pak Asep. Kalau tidak ada lagi, saya cukupkan sekian, kita tutup pertemuan ini. Disiapkan saja, masih ada satu jam ini untuk bisa menyiapkan, terutama kita kejar dulu untuk bahan presentasinya itu ya, karena kalian pasti belum punya bahan kan ya, belum punya data-data dari Galunggung ya. Nah, kalau ada yang kendala mencari download data di mana dan sebagainya, nanti sampaikan aja di grup ya, nanti kita sama-sama bantu untuk mendapatkannya dan juga untuk memprosesnya. Hal lainnya pun misalnya ada kesulitan-kesulitan pemrosesan data, diposting saja di grup ya, kita nanti sama-sama diskusikan ya solusinya. Terima kasih. Saya cuma sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Pak. Asep. Terima kasih. Sama-sama.